Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali pada hari ini untuk melanjutkan mata kuliah PSI, di mana hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan MKPSI. Setelah ini kalian bisa menyimak materi yang akan saya sampaikan di video berikutnya. Silahkan disimak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasa. Jadi hari ini saya akan melanjutkan materi tentang mata kuliah pengantar sistem informasi, di mana kemarin pada saat pertemuan pertama saya sudah sedikit menyinggung terkait mata kuliah PSI ini, ya, dimana sebelum kita mempelajari tentang sistem informasi ini, kita sedikit akan memahami apa arti sistem, gitu ya. Nah, kemarin sudah sempat kita diskusi apa sih arti sistem itu. Jadi sebelum kita mengetahui lebih dalam, kita pelajari dulu sistem itu. Nah, kemarin sudah ada yang menjawab dan menjelaskan sistem adalah komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dan yang lain untuk membuat suatu tujuan. Kemudian apabila salah satu komponen tidak berfungsi, maka sistem itu tidak akan berjalan. Jadi, ini yang berkaitan dengan sistem. Kemudian kita akan membahas tentang informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah proses menangkap. Ini proses menangkap ini bagaimana ketika kita mendengarkan orang menyampaikan. Kita akan menangkap. Kemudian mentransmisikan, ini membuat sebuah arti. Jadi apa yang mereka ucapkan itu kita harus bisa mengartikan, harus bisa memahami. Kemudian menyimpan. Menyimpan ini dalam artian seperti apa? Kita bisa memahami, kemudian mengingat. Kemudian mengambil ini, kita bisa melihat apa yang beliau sampaikan, apa yang orang lain sampaikan, itu kita harus bisa mengambil maknanya. Kemudian memanipulasi ini sama halnya ketika kita nanti bisa menyampaikan kembali kepada orang lain, ya, apa yang disampaikan orang tersebut. Jadi kita bisa meneruskan dengan cara kita menambahkan pemahaman-pemahaman kita untuk memberikan informasi kepada orang lain, kemudian menampilkan informasi yang terakhir. Jadi proses-proses yang kita lakukan di sini ini nanti yang bisa disebut sebagai informasi itu seperti apa. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita pahami untuk memiliki informasi yang berkualitas. Yang pertama adalah relevansi. Relevan ini harus sesuai, tepat kepada orangnya. Jadi ketika kita memberikan informasi, kita harus melihat orangnya. Makanya kan terkadang ada ya orang yang lagi kumpul-kumpul, mereka ngobrolnya apa, kemudian orang lain tidak bisa menerima karena mereka tidak paham. Ketika kita memberikan informasi, di sini kita harus melihat siapa yang ada di hadapan kita, siapa audiens kita. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan pemahaman mereka. Jadi jangan sampai kita berbicara dengan orang tapi bahasa kita kemana-mana. Ya, ini yang tidak bisa orang lain dapatkan inti apa yang disampaikan oleh kita itu seperti apa. Makanya harus disampaikan tepat kepada orangnya. Jadi informasi ini harus sesuai dengan mereka yang akan menerima. Kemudian yang berikutnya itu adalah timelines, tepat waktu. Kapan kita harus bisa menyampaikan informasi itu? Ya, kalau memang bisa hari ini, kita sampaikan hari ini. Contoh, informasi yang berkaitan dengan kebakaran, informasi yang berkaitan dengan musibah lain, ini adalah informasi yang diharapkan tepat waktu. Jangan sampai musibah kebakarnya kapan atau kecelakaannya kapan, 1 bulan kemudian baru diinformasikan. Ini yang tidak diperbolehkan, ya. Makanya dianggap harus tepat waktu. Kemudian yang berikutnya adalah accurate, tepat nilainya. Nilai yang kita berikan ini terkait dengan apa? Ya, kalau kita memberikan contoh begini loh, kalau kita memberitakan terkait dengan musibah-musibah kebakaran atau kebanjiran atau yang lain, kita harus melihat nilainya seperti apa. Jangan sampai
nanti ketika kita menyampaikan dengan seperti ini, tapi jiwa kita ini jiwa-jiwa yang penuh semangat, kemudian senang, ini kan tidak tepat nilainya. Jadi orang ini bisa melihat, oh ternyata orang ini ketika memberikan informasi bisa menghayati situasi dan kondisinya seperti apa. Jadi orang lain itu akan terpengaruh dengan kita. Nah makanya ketika kita memberikan informasi kepada orang lain itu, kita coba supaya orang lain itu mau mengikuti apa yang kita sampaikan gitu loh, mengikuti apa yang akan kita mau. Jadi mereka itu mengikuti alur kita, jadi mereka bisa memahami. Nah kemudian berikutnya adalah konsep data informasi. Di sini terdiri dari fakta dan angka dari berbagai sumber dalam dunia nyata menyangkut entitas manusia, objek, kejadian dan lain-lain yang bisa bersifat kualitatif atau kuantitatif serta bersifat internal maupun eksternal. Nah, berkaitan dengan informasi ini, kita berharap bahwasanya setiap pemberian informasi itu kita harus melihat objeknya, kejadiannya seperti apa. Nah, di dalam informasi di sini dijelaskan bersifat nilai kualitatif ataupun nilai kuantitatif. Apa sih kualitatif? Nah, kualitatif ini adalah bagaimana ketika kita menjelaskan situasi kejadian. Kalau dalam bahasa metode penelitian, kualitatif ini adalah mendeskripsikan. Jadi bagaimana kita menjelaskan suatu kejadian yang kita lihat kepada orang lain supaya orang lain memahami. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya konsep data informasi ini mengandung nilai kuantitatif. Nah, jadi kalau kuantitatif ini berkaitan dengan angka. Makanya kalau dalam penelitian besok kalian ya ketika mengerjakan skripsi itu ada namanya metode penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, kalau kualitatif berarti kita harus mendeskripsikan sesuatu. Tapi kalau kuantitatif ini berkaitan dengan angka. Nah, di dalam berita atau informasi yang kita sampaikan itu pasti akan mengandung nilai kualitatif ataupun kuantitatif. Di mana letak nilai kuantitatif? Itu ketika kalian memberikan informasi, di situ menyebutkan suatu angka dalam berita itu. Contoh, ketika ada berita tentang musibah kebanjiran atau tanah longsor, di situ orang yang menyampaikan informasi mereka akan menyebutkan jumlah korban gitu kan, itu berapa jumlahnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai data kuantitatif. Jadi kita sebagai orang yang memberikan informasi, kita harus bisa memberikan nilai-nilai baik itu kualitatif maupun nilai kuantitatif. Nah, di sini ada 10 nilai yang bisa dikatakan kualitas dalam memberikan informasi. Yang pertama adalah mudah diperoleh. Mudah diperoleh maksudnya seperti apa? Kita diharapkan memberikan informasi yang mudah dibaca oleh orang lain. Contoh, kalau kita mau memberikan informasi yang tertulis di kertas, kemudian yang kalau sekarang tempelnya itu ditempel di tiang-tiang listrik, itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai informasi yang mudah diperoleh. Jadi jangan sampai kita memberikan informasi tapi kita tempel di mana tempat-tempat itu jarang untuk dikunjungi oleh masyarakat. Ini yang dilarang, ini tidak boleh karena tidak pas ya. Jadi informasi tidak akan sampai. Jadi di mana letaknya biasanya? Ya kalau di kota biasanya itu di tiang listrik. Itu kan sekali banyak informasi, di pinggir-pinggir jalan ya itu banyak informasi. Jadi memang itu dibuat supaya orang lain bisa memahami. Nah, kemudian yang berikutnya luas dan lengkap. Nah, luas ini dalam artian mencakup terkait apa yang akan kita sampaikan. Lengkap, informasinya jelas. Jadi jangan sampai ketika kita memberikan informasinya itu tidak mencakup semuanya. Jadi orang akan bertanya-tanya. Contoh, ketika memberikan info lowongan pekerjaan, tapi di situ tidak ada nomor telepon untuk yang dihubungi, kan kita bingung juga. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, tentang adanya ketelitian dan kecermatan. Kita harus teliti dalam membuatkan informasi. Kemudian adanya kecermatan, ya kita harus cermat. Jangan sampai informasi itu salah. Yang biasa sering terjadi itu contoh ya, saya pernah membaca undangan, di situ undangannya tanggalnya diberi tip X. Karena apa? Salah cetak tanggal. Nah, itu sudah termasuk ketelitian atau kecermatan seseorang dalam memberikan informasi.
Dia nggak mungkin mau nyetak lagi karena sudah dicetak 1000 ternyata tanggalnya salah. Nah kemudian di tip X. Nah ini kan salah satu bentuk bagaimana kita memberikan tingkat ketelitian dan kecermatan kita ketika kita memberikan informasi. Nah kemudian yang berikutnya itu adanya kecocokan atau kesamaan. Nah kita harus menyesuaikan tadi ya. Kita melihat yang kita memberikan informasinya itu apa. Cocok nggak kira-kira? Nah kalau tidak cocok dengan orang yang mau kita beri informasi ya jangan disampaikan karena itu nanti akan terjadi orang itu tidak mau mengikuti apa yang kita mau. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kemudian berikutnya adalah tepat waktu. Ya tadi sudah saya singgung di depan tepat waktu itu bagaimana. Jadi konsep tepat waktu di sini adalah ketika hari ini kejadian, kita hari ini informasikan. Jangan sampai hari ini kejadian 2 sampai 3 minggu baru nanti akan muncul beritanya. Ini yang dikatakan sudah tidak tepat waktu. Jadi masyarakat akan ketinggalan informasi. Nah, berikutnya itu tentang kejelasan. Nah, di sini harus mencakup nilai kejelasan seperti apa. Ya, tadi ada kaitannya dengan luas dan lengkap. Jelas. Contoh kalau ada informasi terkait lowongan pekerjaan, di situ ada jelas syarat-syaratnya apa, yang dibutuhkan kualifikasi pendidikannya apa, itu cara pengirimannya seperti apa, gitu ya. Kemudian proses seleksinya seperti apa, itu harus diberikan kejelasan semua. Jangan sampai orang itu malah bingung ketika mendapat informasi yang mereka baca. Nah, berikutnya adalah keluasan. Luas ini bisa dianggap sebagai pantas. Pantas atau tidak sih informasi itu saya berikan kepada orang lain, gitu kan? Pantas enggak sih informasi itu saya sampaikan kepada masyarakat, kepada publik? Kalau tidak pantas, jangan sampai informasi itu sudah terpajang. Nanti akan membuat orang yang membuat informasi itu bisa dikatakan malu gitu ya, karena informasi tidak tepat kok disampaikan gitu kan. Nah kemudian adalah dapat dibuktikan. Nah dalam informasi ini ya dapat dibuktikan. Nah sekarang ini lagi masuki era zaman yang banyak berita hoax. Nah ini kita harus bisa membuktikan antara informasi yang disampaikan oleh orang dengan informasi yang kita lihat. Nah, kita benar-benar harus bisa membuktikan antara fakta dan data itu seperti apa. Jadi hati-hati. Kemudian tidak ada prasangka. Jadi ketika orang membaca informasi kita ini, wah ini yakin ini informasinya benar ini gitu. Jadi jangan sampai orang lain itu membaca berita atau informasi yang kita sampaikan, justru malah dia tuh bertanya-tanya, wah kayaknya saya nggak yakin dengan berita apa yang disampaikan ini. Nah hal-hal seperti ini yang harus kita ketahui. Jangan sampai orang lain itu mendengar informasi dari kita kemudian orang lain berprasangka itu tidak baik. Nah terakhir dapat diukur. Nah dapat diukur ini istilahnya adalah dapat diukur terkait suatu kebenarannya. Nah terkait dengan berita hoax tadi ya, jadi kita harus bisa memahami bagaimana cara kita membuktikan supaya berita itu kita pahami bahwa berita itu benar. Kalau saya pribadi, saya akan mengecek dari beberapa media ya. Kalau ada berita-berita yang dikatakan tidak hoax, contoh kemudian ada di koran terkait berita apa, kita lihat ada nggak itu nanti di media televisi. Ketika itu ada, kemudian ada penjelasan dari tersangka yang diberitakan, nah itu kita bisa dapat mengukur, oh ternyata berita ini adalah berita benar. Jadi jangan sampai kita ini ya sebagai mahasiswa yang dikatakan calon generasi penerus bangsa menerima suatu berita hanya diterima secara mentah-mentah. Tapi bagaimana kita menggali sebuah berita agar berita itu bisa kita percaya dan bisa kita sampaikan kepada masyarakat, ya. Nah, berikutnya, nah di sini ada sistem informasi. Ya kemarin sudah sempat saya sampaikan ada beberapa subsistem informasi yang perlu kalian pelajari. Yang pertama adalah terkait dengan subsistem persediaan barang, ya kemudian tentang subsistem penjualan barang, kemudian ada subsistem produksi, ya kemudian tentang subsistem keuangan, berikutnya adalah subsistem personalia, kemudian berikutnya adalah subsistem pembelian. Ya, kemudian berikutnya adalah subsistem pengendalian.
Kemudian yang terakhir adalah tentang subsistem perencanaan. Nah, dari 8 subsistem ini saya harapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan. Jadi yang dimaksud dengan tampilan di sini ya, terkait dengan sistem informasi yang mencakup 8 subsistem ini, bagaimana kita memahami ketika kita berada dalam sebuah situasi dari salah satu yang ada di sini. Contoh ketika kita ada di subsistem persediaan barang. Nah, bagaimana langkah-langkah kita untuk tetap menjaga tentang persediaan barang di sebuah perusahaan itu harus seperti apa? Ya, sampai nanti terakhir tentang subsistem perencanaan, ya kita harus ngapain, kita kerjanya tuh apa yang harus kita kerjakan. Nah, itu mahasiswa harus mempunyai gambaran. Nah, karena kita suatu saat akan berada di sebuah subsistem dari salah satu yang ada di sini. Ya, nah nanti kedepannya saya minta mahasiswa dapat menjelaskan masing-masing. Ini salah satu bentuk nanti untuk tugas kuis. Ya, nanti akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa yang sudah menyimak penyampaian materi dari saya terkait mata kuliah PSI. Apabila dalam penyampaian materi tadi ada yang merasa bingung terkait materi, silahkan mengajukan pertanyaan, nanti kita akan diskusi. Pertanyaan bisa diajukan melalui kolom komentar. Terima kasih. Saya Heri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.